Kembali di Aku dan Si Kecil, persembahan tabloid Nakita, Be 5-Star Parents with Great Parenting Skills. Nah tadi dok, yang sempat kejeda nih dok, akhirnya happy mommy ini emang amat sangat menentukan perkembangan janin yang sehat. Iya, betul sekali. Ketika akhirnya sang ibu terkena preeklamsia itu tadi bagaimana sih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau preeklamsi sebenarnya tidak ada hubungan dengan faktor psikologis ibu. Ya, itu lebih ke arah terjadinya adanya rejection atau penolakan si ibu atau ibu terhadap kehamilan itu sendiri. Ya, jadi ini kita sebut sebagai salah satu kelompok kistosis. Kistosis itu adalah suatu kondisi di mana kehamilan ini kan benda asing. Ya, tubuh atau manusia itu selalu akan mereject adanya sesuatu yang asing di dalam tubuhnya, artinya untuk melindungi diri. Khusus untuk kehamilan, tubuh itu akan menerima dengan baik. Nah, kistosis itu sebenarnya dimulai pada yang tadi trimester pertama, 3 bulan pertama. Mual muntah itu juga salah satu tanda kistosis, bahwa tubuh menerima sesuatu yang asing, kemudian dia membuat suatu reaksi dengan adanya peningkatan hormonal ya, yang menyebabkan adanya keluhan mual dan muntah. Nah, untuk preeklamsi ini terjadi oleh karena tadi plasenta yang semakin luas, semakin besar, itu ada kontak darah antara si plasenta dengan ibu, itu akan menimbulkan suatu zat yang kita sebut sebagai vasokonstriksi. Jadi menyebabkan pembuluh darah menyempit dan kemudian tekanan darahnya akan meningkat. Ketika maka dari itu pembuluh darah menyempit itu akan mengakibatkan ketika ibunya stres, itu akan membahayakan? Nggak ada kaitan dengan stres sebenarnya. Ya, jadi kenapa kalau misalnya suka ada indikasi ketika ibu preeklamsia, jangan sampai ibunya stres ya, jangan sampai ibunya harus bahagia dan gini, happy ya. Jadi kalau itu biasanya gini, kalau ibu-ibu hamil dengan preeklamsi, kita memang masukkan dalam ruangan isolasi di mana ibunya dirasa atau dibuat lebih nyaman. Tapi sebenarnya even ibunya tidak stres pun, tekanan darahnya tetap akan naik. Jadi itu juga memang sedikit membantu untuk dibuat ibunya supaya lebih nyaman. Tapi sebenarnya even ibunya sudah cukup nyaman, tapi proses di dalam rahim itu sendiri terus berlangsung, proses di dalam tubuh ibu terus berlangsung, di mana tadi terjadi penyempitan pembuluh darah, kemudian terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi biasanya itu harus segera dikelola. Harus segera dikelola. Ya, karena kalau tidak dia akan membuat masalah yang mulai dari peningkatan tekanan darah, kemudian terjadi pecah pembuluh darah, kemudian terjadi kejang, dan ujung-ujungnya bisa terjadi hal yang sangat fatal. Jadi itu harus diperhatikan ya. Tapi tetap tadi kalau kita bicara masalah stres, sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan preeklamsi saja ya. Tadi terhadap kesehatan bayi, psikologis bayi itu sendiri, kemudian faktor stres itu juga nantinya akan berkaitan dengan kelancaran proses persalinan. Ya, jadi pada saat proses persalinan itu ibunya perlu rileks. Semakin ibunya tegang, semakin ibunya takut, semakin ibunya cemas, proses persalinan akan menjadi semakin tidak lancar. Jadi itu harus dipersiapkan. Jadi biasanya ada yang mungkin kalau saya boleh sebutkan salah satu teknik meditasi ya, artinya untuk membuat supaya secara psikologis dari awal kehamilan dia membuat suara lebih nyaman ya, apapun caranya. Ya tiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk membuat dia lebih nyaman ya, dan itu harus dilakukan untuk dipersiapkan sejak awal sampai di akhir kehamilan supaya nanti pada saat proses persalinan pun akan berjalan lebih lancar. Jadi faktor psikologis sangat berkaitan sekali. Apa saja sih dok kira-kira perubahan hormon yang terjadi? Jadi yang awal sekali memang yang basic kan, jadi hamil pun ini suatu proses di mana ada kerja hormonal ya, mulai dari sel telur matang, kemudian bagaimana pembuahan itu bisa berhasil menempel, kemudian terjadi implantasi. Di situ ada peningkatan hormon. Pertama kan HCG ya, HCG itu meningkat, makanya orang tes positif yang kita cek adalah hormon HCG-nya. Kemudian kita lihat kan hormon berikutnya adalah human placental lactoferrin. Jadi di plasenta ini mulai ada peningkatan hormonal, kemudian ada progesteron, kemudian ada estrogen ya, hormon itu meningkat. Kalau HCG tadi kan biasanya tadi dengan peningkatan hormon progesteron itu akan membuat tadi keluhan mual muntah, estrogen membuatkan keluhan mual muntah. Kemudian hormon-hormon lain juga berkaitan dengan kerja organ-organ tubuh. Misalnya wanita hamil biasanya menjadi susah buang air besar. Itu karena progesteron yang meningkat membuatkan gerakan usus pada ibu hamil menjadi lebih lambat. Ya, sehingga dia susah untuk atau lebih sering mengalami sembelit, susah buang air besar. Kemudian ibu hamil peningkatan hormon estrogen akan menyebabkan lendir vagina menjadi lebih basah. Jadi keluhan sering kok ada keputihan ya dok ya gitu. Ya. Jadi sebenarnya terjadi seperti itu hormonal yang amat sangat wajar, tidak perlu diobati dok? Itu suatu kondisi yang memang terjadi ya, dalam kondisi-kondisi misalnya buang air besar masih dalam kategori 3 hari masih oke lah, lewat 3 hari mungkin kita beri bantu dengan obat. Ya, untuk keputihan tadi kalau misalnya keputihan itu sifatnya tidak infeksi atau tidak ada gatal, tidak
tidak berwarna, tidak berbau, is okay, tidak perlu obat, hanya dibersihkan aja, dijaga supaya tidak menjadi lembab yang berlebihan di situ. Jadi itu semua proses hormonal terjadi. Kemudian tadi perubahan pada kulit ibu ya, kulitnya menjadi lebih gelap, lebih hitam, itu adalah kerja dari hormonal semua. Kerja dari hormonal, dan itu nanti akan berangsur hilang ketika memang sang ibu sudah melahirkan. Setelah masuk lewat 40 hari, gone. Semua. Jadi memang nggak usah harus panik ya dok ya, karena ya itu tadi harus siap dari mental, dari fisiknya juga. Karena secara fisik, psikis tadi yang dokter sebut, happy mommy, healthy baby kan. Nah gimana mama, tadi perbincangan saya dengan dokter Boy semoga bisa menginspirasi ya para mama hebat di rumah. Jangan lupa persiapkan kehamilan sedini mungkin, apalagi kalau kita nih para wanita, semenjak haid kalau bisa langsung makan sehat ya dok ya, langsung jaga lifestyle-nya dengan sehat, karena akan berdampak pada kehamilan yang nantinya juga akan sehat. Pokoknya intinya mama harus be positif biar nanti janinnya berkembang secara sehat juga. Nah untuk mama hebat di rumah yang punya pertanyaan seputar dunia si kecil atau juga seputar kehamilan dan apa saja yang berkaitan dengan mama nih yang kira-kira penasaran mengenai dunia anak dan juga kehamilan, bisa langsung saja mention ke Twitter kita di @tabloidnakita dengan hashtag aku dan si kecil. Akhir kata saya Fiba Fitrisya pamit undur diri. Terima kasih ya Mam sudah menemani kita di Aku dan si Kecil. Jangan lupa saksikan Aku dan si Kecil di hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Halo Mama Hebat, agar tubuh tetap sehat, selain menjaganya tetap bugar, Mama juga harus disiplin dalam menjaga pola makan ya. Apalagi kalau Mama sedang melakukan persiapan kehamilan. Berikut tips dari aku dan si kecil. Pertama, perkaya pengetahuan Mama. Mama dapat memperkaya pengetahuan seputar persiapan kehamilan dari berbagai sumber yang terpercaya. Kedua, perhatikan pola makan. Mama dapat menjaga pola makan dengan asupan yang mendukung seperti asam folat yang terdapat di sayuran yang berdaun hijau, sitrus, kuning telur, dan kacang-kacangan. Keempat, selain pola makan, Mama juga harus membatasi asupan kafein, tidak mengonsumsi alkohol, dan tinggalkan kebiasaan merokok. Ketiga, konsumsi makanan atau multivitamin yang mengandung zat besi akan membantu dalam mempersiapkan kehamilan dan menghindari anemia yang sering kali dikeluhkan oleh ibu hamil. Nah, sekian tips dari aku dan si kecil. Semoga bermanfaat ya, Ma.